Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengantarkan kami di dalam peristirahatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami bisa memahami akan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Sabtu 29 April 2023, dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayatnya yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Doa yang berkenan kepada Allah. Martin Luther mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Sebagai orang Kristen, sudah sepatutnya kita selalu berdoa. Namun, doa seperti apa yang berkenan kepada Allah berdasarkan nats ini? Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dia menjelaskan apa yang harus dinaikkan di dalam doa berdasarkan Timotius. Yang pertama adalah permohonan, di mana Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita kepadanya. Dan yang kedua berdasarkan nats ini, doa syafaat, yakni doa yang mencakup segala aspek kehidupan manusia dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan yang ketiga, adanya ucapan syukur. Doa tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang telah kita terima hingga saat ini. Namun di dalam setiap doa, kita harus tahu isi doa kita ini ditujukan kepada siapa. 1 Timotius 2 ayat 1-3 mengatakan doa-doa tersebut harus ditujukan kepada raja-raja dan semua pembesar-pembesar. Ini berarti diberitahukan bahwa Timotius tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Timotius tidak boleh berdoa hanya untuk jemaatnya, tetapi dia juga diberitahukan bahwa dia berdoa untuk semua orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab Allah menghendaki agar kita dapat hidup tenang bagaikan adanya peperangan, agar semua orang diselamatkan. Bagi orang-orang yang berdosa, kita yang berdosa, dan memperoleh kebenaran Allah sehingga kita diselamatkan. Bukan hanya orang Yahudi dan non-Yahudi. Demikian. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdoa untuk banyak orang agar kita hidup tenang, agar kita diselamatkan, dan kita memperoleh kebenaran firman. Tentunya nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius itu berlaku bagi kita hingga saat ini. Karena tidak dipungkiri bahwa kebanyakan dari kita masih kurang dalam hal berdoa. Terlebih lagi kita sering mendoakan untuk diri kita sendiri saja. Dan kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kita kurang peduli kepada tujuan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Kerap kali kita berfokus hanya kepada tujuan diri kita sendiri. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita diberitahukan, mulailah belajar berdoa bagi orang lain, bagi pemerintah dan bangsa lain. Inilah doa syafaat. Sehingga bukan hanya kita saja yang diselamatkan, tetapi juga banyak orang yang diselamatkan. Bahkan jauh lebih daripada itu, kita juga perlu mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, bangsa-bangsa yang menyakiti kita, orang-orang yang kita benci. Karena itu panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi banyak orang. Dengan begitu, kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Allah, di mana Allah ingin menghendaki hidup tenang,
semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran Allah. Belajarlah mendoakan orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di malam ini. Engkau mengingatkan kami bukan hanya untuk mendoakan diri kami saja, orang yang kami kasihi, tetapi juga orang-orang, bangsa, dan negara, dan yang menyakiti kami. Agar semua orang diselamatkan, agar semua orang tidak jatuh ke dalam dosa, dan kebenaran firman-Mu diterima bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami ingin beristirahat. Tenangkan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.